الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Lanjut kepada kajian zikir yang dapat mengusir syaitan. Halaman 83 sekarang, larangan tergesa-gesa dan perintah untuk pelan-pelan. Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Sunni meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, nyambung sanadnya ke sana, beliau bersabda, "At-ta'anni minallahi wal 'ajalatu minasyaitan." Pelan-pelan itu dari Allah. Itu ta'anni di sini tidak tergesa-gesa dan berpikir dulu sebelum melakukan sesuatu. Sedangkan al-ajalah, tergesa-gesa, itu ada dari syaitan. Jadi al-ajalatu minasyaitan, dan itu telah dibuktikan oleh iblis sendiri. Telah terlihat ceritanya bagaimana iblis menghakimi sesuai dengan ketergesaan nalarnya dia, bahwasanya Allah menciptakannya dari api sedangkan Adam diciptakan dari tanah, dan pasti api lebih mulia daripada tanah. Itu juga merupakan bentuk al-ajalah, ketergesaan dalam berpikir dan dalam memutuskan atau menyimpulkan sesuatu. Jadi kalau misalnya kita kadang menyimpulkan sesuatu dan tergesa-gesa, nah itu berarti memang dari syaitan. Tapi kalau misalnya kita berpikir terlebih dahulu matang-matang, maka Allah Ta'ala akan memberikan petunjuk. Ya. Kemudian yang anjuran menahan dari menguap sebisa mungkin. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "At-tatha'ubu minasyaitan. Fa idza tatha'aba ahadukum falyaruddahu mastata'. Fa inna ahadakum idza qala ha dhahika syaitan." Menguap itu dari syaitan. Maka apabila salah seorang di antara kalian menguap, hendaklah ia menahannya semampu mungkin. Karena sesungguhnya salah seorang di antara kalian apabila bersuara ha dalam menguapnya dia, maka syaitan pun tertawa, tapi enggak kedengeran. Biasanya kalau misalnya kita saking ngantuknya mungkin, atau kebiasaan yang disengaja mengeluarkan suara ketika menguap, maka itu sama dengan memancing supaya syaitan menertawai kita. Ya. Kemudian Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, dan itu enggak di Utsman. Enggak belajar bahasa Arab. Oh, udah. Tapi kemudian Muslim meriwayatkan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tathawaba ahadukum falyumsik biyadihi fa inna asy-syaitana yadkhul." Apabila salah seorang di antara kalian menguap, hendaklah ia menahan dengan tangannya, karena sesungguhnya syaitan akan masuk. Iya. Itu kalau kita menguap, syaitan akan masuk saat kita menguap, tapi kita nggak tahu gimana caranya. Ala kulli hal memang menguap normal ya. Kalau misalnya menguap pas diruqyah, Anda nggak tahu. Ada yang mengatakan kalau misalnya menguap pas diruqyah itu tanda-tanda
kena ain, wallahu alam, tapi tidak tahu juga bagaimana prosesnya, hanya Allah yang tahu. Menguap di ruqyah itu karena faktor setan juga, faktor jin juga. Ya, mereka kena efek ruqyah. Ala kulli hal kita tidak tahu karena kita tidak bisa melihatnya, wallahu alam. Kemudian R, larangan mengucapkan seandainya. Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if, wa fi kullin khair. Ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jiz. Wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Fa inna law taftahu 'amala syaitan." Dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Dari segi baik fisik maupun dari segi keimanan. Ya, lebih baik dari segi fisik, lebih itu apa? Kalau misalnya lebih kuat dari segi fisik, maka bisa lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Ta'ala selama kekuatannya itu digunakan untuk kebaikan. Wa fi kullin khair, namun pada setiap keduanya ada kebaikan. Ihris 'ala ma yanfa'uk. Di sini tamaklah, di sini ihris, tamaklah 'ala ma yanfa'uk, terhadap sesuatu yang memberikan manfaat kepadamu. Wasta'in billahi wa la ta'jiz. Serta ista'in billah, mohonlah pertolongan kepada Allah, wa la ta'jiz, dan janganlah kamu lemah. Wa in asabaka syai' fala taqul, kalau misalnya kamu tertimpa suatu musibah, maka janganlah kamu mengucapkan lau anni fa'altu kana kadza wa kadza. Jangan ucapkan seandainya aku melakukan ini maka akan begini begitu. Ini kalau lafal lau ini dilarang mengucapkannya, seandainya ya. Jika seandainya gitu. Itu dilarang ketika adanya penyesalan terhadap takdir yang telah Allah tentukan dari masa lalu kita. Adapun kalau sekadar pengabaran tanpa adanya hasrah, tanpa adanya penyesalan, maka tidak masalah insyaallah. Ya. Tapi ini maksudnya mengucapkan seandainya dengan adanya sedikit, meski sedikit rasa penyesalan terhadap takdir yang telah berlalu. Tetapi katakanlah, walakin qul, katakanlah qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ya, qaddarallahu, ya, lafal kayak gitu. Qaddarallahu, ya, dengan ada tasydid untuk dal. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al, kayak gitu. Jadi bacanya juga harus benar sebenarnya. Jangan kita tasydidkan kemudian roknya kita dhammahkan. Banyak yang kayak gitu teman-teman. Qaddarullah, enggak bisa itu. Apa itu artinya? Kalau qaddarullahu, qaddar di sini apa, isim atau fi'il? Kemudian Allah di sini kan isim mudhaf jadinya qaddarullahi, enggak bisa. Jadi yang benar qaddarallahu, ya, wa ma syafa'al. Atau boleh bisa qadarullah, maksudnya qadarullahi, dengan maksud hadza qadarullahi, gitu loh. Tapi kalau dihadiskan pakainya, jadi ada dua versi, boleh dua versi, qadarullah atau qadarullah. Kalau qadarullah itu salah, nggak ada artinya itu malah. Jadi harus benar ini. Qaddarallah, kalau misalnya pakai tasydid, qaddarallahu wa ma syafa'al. Kalau enggak pakai tasydid, pakai kemudian didhamahkan ra-nya, qadarullahi ya wa ma syafa'al. Ya. Maksudnya qadarullah di sini hadza qadarullah. Gitu ya. Tapi kalau sesuai dengan yang di sini qaddarallah. Apa artinya qaddarallahu wa ma syafa'al? Allah telah mentakdirkan. Ya, kalau misalnya qaddarallah, Allah telah mentakdirkan.
fi'il madhi, ya kan? Allah di sini lafal jalalah Allah fa'il. Wa ma syaa fa'al. Dan dia berbuat apa yang dia kehendaki. Jadi ma syaa ini maf'ul muqaddam. Fa'ala fi'il madhi, yaitu dia telah melakukan apa yang dia inginkan, dia kehendaki. Kecuali kalau misalnya kita membaca misalnya qadarullah, kalau teruskan berarti qadarullahi wa ma syafa'al gitu. Fa inna law taftahu amal syaitan, sesungguhnya law lafal ucapan seandainya itu taftahu amal syaitan, membuka amalan syaitan atau membuka pintu syaitan. Nanti bakal kalau kita ngomong coba antum datang dari tadi. Kalau misalnya di sana tidak ada penggugatan terhadap takdir nggak masalah. Nah, coba kalau misalnya antum datang dari tadi, gitu kan, sebagai pengkhabaran saja, ya, tanpa ada penyesalan apa yang terjadi, maka nggak masalah. Ya, jadi ini Waalaikumsalam. Siwahnya ada penyesalan di sana. Nggak mesti dengan lau saja gitu loh. Ketika di sana ada, tapi kan kalau lau itu berpotensi untuk kurang terima dengan takdir. Nah, jadi kalau misalnya ada, coba kalau misalnya kayak saya dulu kayak gini, sama. Coba kalau, gitu kan, ada kalaunya. Kalau misalnya di situ ada isyarat dia memang kurang menerima takdir, maka ini nggak boleh. Tapi kalau misalnya sekadar pengkhabaran saja, bahwa saya kenyataannya jika itu terjadi, maka sekarang insya Allah bakal begini-begini gitu. Itu nggak masalah kalau kabar. Jadi dia dirinci, perlu dirinci di sini seandainya yang dilarang jika di sana bukan sekadar pengabaran, tetapi ada tambahan perasaan kurang terima dan penyesalan. Ya. Kemudian perintah untuk bersuci dan membersihkan diri. At-Tabrani meriwayatkan di dalam Al-Awsat, Al-Mu'jam Al-Awsat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahiru hadhil ajsad. Taharakumullah, fa innahu laysa min 'abdin yabitu tahira illa bata ma'ahu fi syi'arihi malak. La yanqalibu sa'atan min al-laili illa qala Allahumma ighfir li 'abdik fa innahu bata tahira." Sucikanlah tubuh-tubuh kalian. Semoga Allah menyucikan kalian, karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba tidur di malam hari dalam keadaan suci, melainkan seorang malaikat akan bersamanya sepanjang malam pada rambutnya. Ya, tidaklah hamba tersebut berbalik dalam tidurnya sesaat di waktu malam kecuali malaikat berdoa, "Ya Allah, ampunilah hambamu karena sesungguhnya ia tidur bermalam dalam keadaan suci." Dan sebaliknya, syaitan berusaha supaya kita tidak berwudu sebelum tidur. Iya. Kedua, Al-Bazzar meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Thalathatun la taqrabuhumul malaikah, al-junub was-sakran wal mutadammikhu bil khuluf." Ada 3 orang yang tidak didekati oleh para malaikat. Orang yang junub, 1, ya. Orang yang junub tidak didekati oleh malaikat. Jadi kalau kita tidur dalam keadaan junub, itu juga tidak didekati. Itu kan kalau dari keumuman hadis ini. Kemudian al-mutadammikh as-sakran, orang yang sedang mabuk. Orang yang sedang mabuk, kehilangan kesadarannya. Kemudian al-mutadammikhu bil khuluq, orang yang memakai wewangian khuluq, salah satu jenis parfum yang ana sendiri juga tidak tahu kayak gimana aromanya. Ala kulli hal di sini ada 3, ya. Kemudian 3, Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum 'inda kulli salatin biwudu'in wa ma'a kulli wudu'in bisiwak." Sekiranya aku tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan menyuruh mereka untuk berwudu setiap kali akan mengerjakan salat, dan menyuruh mereka bersiwak setiap kali akan berwudu.
Keempat, Muslim meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man akala min hadhihi al-baqlati wath-thawm." Wa qala marrah, "Man akala al-basala wath-thawm wal-qurrath fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'adza mimma tata'adza minhu banu Adam." Barang siapa yang memakan qal atau kubis dan bawang putih, dan beliau bersabda suatu kali, barang siapa yang memakan bawang merah, bawang putih dan bawang bakung, maka janganlah sekali-kali ia mendekati masjid kami, karena sesungguhnya para malaikat akan terganggu dari apa yang membuat anak Adam terganggu. Ini dari segi bau. Ya, gimana kalau dari segi misalnya, ini kan mengganggu bau ini, mengganggu orang sholat. Gimana kalau misalnya kita bawa anak kecil, terus anak-anak itu mengganggu orang sholat? Nah, itu juga termasuk yang dilarang sebenarnya. Ya, pendidikan adalah pendidikan, tapi ketika misalnya itu akan mengganggu jemaah, maka kita tidak boleh melakukannya. Mati listrik dari sananya. Itu ada jin mungkin yang ini. Yang kelima, At-Tabrani di dalam Al-Awsat dan Al-Hakim meriwayatkan dari Bakar bin Ma'iz, dia berkata, "Sami'tu Abdullah bin Yazid yuhaddithu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yunqa'u bawlun fi tastin fil bait, fa innal malaikata la tadkhulu baitan fihi bawlun muntaqa' wa la tabulanna fi mughtasalik." Aku mendengar Abdullah bin Yazid menceritakan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Jangan sampai air kencing tergenang di dalam bak air di dalam rumah." Jadi jangan biarkan air kencing tergenang begitu saja. Jangan biarkan. Karena sesungguhnya para malaikat tidak masuk ke sebuah rumah yang di dalamnya terdapat air kencing yang tergenang. Dan jangan sekali-kali kamu kencing di kolam tempat mandimu. Ini semua adalah adab untuk bersuci dan membersihkan diri, yang mana dengannya kita bisa menjauhi diri dari para syaitan, dari kalangan jin. Ya, wallahu ta'ala alam. Kita cukupkan sampai sini untuk qiraah kitab ini. Insyaallah besok kita lanjutkan tentang masalah kesurupan, insyaallah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.